kucing, harimau, babi, dan hewan yang lainnya, kalau mati, dia baunya bau bangkai. Nah, kalau manusia, matinya bau apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah, selamat berjumpa kembali dalam kajian akal sehat dan hati selamat. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah, suatu hari kami bertemu dengan sahabat yang lama. Dia menceritakan bagaimana pekerjaannya pada hari ini, bahwa ia adalah seorang yang senantiasa menggali kuburan bagi orang-orang yang telah meninggal, dan ia bekerja di salah satu TPU, Taman Pemakaman Umum. Apa yang disampaikan oleh sahabat ini? Ceng, ada sebuah pertanyaan yang mengganjal di benak kami. Pertanyaan apa? Kami balik tanya. Dalam perjalanan kami menggali kuburan dari satu kuburan ke kuburan yang lainnya, mendapatkan pengalaman. Kalau kami telah menguburkan ratusan orang meninggal, maka kami juga mendapatkan pengalaman 100 pengalaman. Dari ratusan mayit yang pernah kami kubur, kami menemukan 100 macam juga keadaan mayit tersebut. Kemudian kami bertanya, kira-kira wahai sahabatku, kalaulah engkau telah menguburkan ratusan mayit, kemudian kau menggali lagi, taruhlah setelah 1 minggu, kira-kira baunya apa? Sahabat ini terdiam cukup lama. Akhirnya kami menyampaikan sebuah pertanyaan. Wahai sahabatku, kalau harimau matinya bau apa? Dia jawab, bau busuk. Kalau kucing mati, baunya bau apa? Dia jawab, bau busuk. Kalaulah babi mati, baunya bau apa? Bau busuk. Maka kalau demikian, kira-kira manusia yang telah engkau kubur beberapa hari, terus engkau gali lagi, kira-kira baunya bau apa? Bau busuk, ceng. Nah, kalau demikian, mayit itu ya baunya bau apa? Bau babi, bau harimau, bau kucing. Terperanjat dia. Kira-kira kalau engkau meninggal, baunya bau apa? Sahabat yang dimuliakan oleh Allah, paparan daripada sahabat tadi dan pertanyaan daripada kami ini sempat menghentak pikirannya, dan dia terdiam 1000 bahasa. Kira-kira sahabat yang dimuliakan Allah, sahabat kami ini dari Aceh sampai Papua, dari Sabang sampai Merauke, kira-kira kalau Anda nanti meninggal, Anda dikubur dan beberapa hari kemudian digali, kira-kira Anda baunya bau apa? Silakan jawab pertanyaan ini di keheningan malam dengan setulus-tulus jawaban, dan apa yang akan Anda lakukan setelah mengetahui jawaban tersebut. Sahabat yang dimuliakan Allah, kita akan mencoba melompat, mengadakan kontemplasi. Semoga pertanyaan tadi bisa dijawab dengan baik, dan Anda menemukan solusi. Begitu juga kita, bagaimana kembali kepada Allah dengan sempurna, tidak seperti hewan yang disebutkan tadi, baik hewan babi, hewan harimau, maupun kucing. Kita ingat bahwa kita semua ini terlahir dari pintu yang mulia seorang ibu, yang memang terlahirnya secara normal. Ketika lahir pada saat itu,
atau kita juga melihat bagaimana anak-anak kita yang terlahir dari istri-istri kita, dia terlahir dengan paripurna. Dalam artian dia terlahir dengan jasad dan ada ruhnya, dan dia dalam keadaan hidup. Pertanyaannya, kalaulah nanti kita meninggal, apakah kita akan meninggal dengan seluruhnya, baik jasad ataupun ruh? Atau kita kebalikan, jasad kembali ke kuburan, sementara ruh yang menggerakkan hidup kita kepada Allah, kita meninggalkan jasad. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah, pertanyaan ini adalah sedikit maupun banyak harus senantiasa kita pertanyakan. Apakah nanti ketika meninggal kita akan tinggalkan jasad, terkubur berkalangkan tanah, sementara ruh kita akan kembali kepada hadirat ilahi? Kalaulah jasad itu adalah tinggal sendirian, kemudian kita ruh berjalan ke alam yang lebih mulia, apakah kita tega meninggalkan jasad yang selama ini telah menemani kita di dunia ini? Kalaulah kita berumur 72 tahun misal, 60, 50 dan lainnya, berarti jasad selama itu pula lah menemani kita hidup di dunia. Sementara ketika kita meninggal, menghadap ke hadirat ilahi Rabbi, mengapa jasad ditinggal berkalang tanah? Apakah mau kita mati seperti itu? Tentu kita akan bertanya dan bertanya. Kita mencoba melepaskan dogma-dogma yang tertulis dalam kitab suci maupun dalam buku-buku yang telah ditulis para ulama. Mencoba kita menjawab dengan hati sanubari dahulu. Kira-kira kita akan mengatakan tetap meninggalkan jasad dan ruh akan menghadap ke ilahi Rabbi, atau kita juga akan bersama-sama juga ruh dan jasad bersama-sama menghadap ke ilahi Rabbi? Mohon dijawab dengan baik dan tenang, tanpa diiringi dengan rasa bernegatif, berpikirkan negatif, atau mencurigai terhadap video ini. Tapi ini adalah sebuah muhasabah, sebuah kontemplasi, sebuah evaluasi terhadap perjalanan hidup. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah, kalaulah boleh kita mengilustrasikan, kuburan itu adalah sebuah halte atau shelter. Ketika kita hendak menaiki misalkan busway atau kendaraan umum, misal kita akan berangkat ke Kalideres yang berada di Jakarta. Kita berasal dari UKI, kemudian kita turun di namanya di daerah di daerah Gajah Mada. Artinya kita transit di situ dan kita akan meneruskan menaik lagi busway ke arah Kalideres maupun rute yang lainnya. Nah, yang dimaksud dengan halte di Gajah Mada tersebut adalah sebuah singgah yang mana akan kita meneruskan lagi perjalanan. Begitu juga kuburan yang secara kasat mata kita lihat jasad kita dimasukkan ke situ, itu adalah sebagai shelter, sebagai halte yang selanjutnya kita akan melanjutkan lagi perjalanan. Kira-kira kita telah mengetahui dan apakah kita juga pasti akan melakukan perjalanan rohani selanjutnya setelah dikubur dan kita akan melakukan perjalanan diketahui dengan secara pasti? Sahabat yang dimuliakan Allah, tentu pertanyaan ini harus dijawab dengan baik, dalam keadaan hati yang terbuka, pikiran yang dingin, maka akan terjawab pertanyaan ini, dan Anda akan segera untuk mencari tahu bagaimana meneruskan perjalanan. Anda akan segera ingin mengetahui bagaimana keadaan halte atau shelter sebagai transit tersebut. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah, semoga video ini sebagai penggugah hati ketika kita sedang berjalan di dunia ini dengan suka dan dukanya, dengan senang maupun
sedihnya. Video ini sengaja adalah untuk berkontemplasi, mengajak kepada para sahabat, terkhusus kepada diri sendiri, untuk senantiasa mencari tahu, mempersiapkan diri bagaimana melanjutkan perjalanan rohani dengan sempurna. Kalau kita adalah keluar ketika dulu dari pintu rahim, dari pintu yang mulia seorang ibu, bagaimana kita bisa kembali lagi ke pintu yang mulia? Kalau kita dulu adalah keluar jasad dan waruhan, baik secara jasad dan ruhani, apakah kita juga nanti akan bisa menghadap kehadirat ilahi dengan jasad dan ruh tanpa meninggalkan jasad berkalang tanah? Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membimbing dan menunjukkan kepada jalan yang paripurna ini dalam rangka mengenal siapa diri dan pastinya akan mengenal siapa yang menciptakan diri kini. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.